pada alat bantu ini untuk mengetahui tentang sistem pencernaan pada manusia. Pertama-tama, makanan yang kita makan akan masuk ke dalam mulut dan dihancurkan oleh gigi. Nah, di dalam mulut terjadi proses pencernaan mekanik, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, petialin, dan juga enzim maltase. Setelah dilakukan mulut akan terjadi di kerongkongan. Terlebih dahulu sebelum mencapai lambung, di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik, yaitu seperti meremas-remas guna mendorong makanan menuju lambung. Setelah kerongkongan akan menuju ke lambung. Nah, di lambung ini makanan akan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Pada lambung terjadi pula proses pencernaan serta kimiawi melalui enzim-enzim. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein, dan juga HCl yang berfungsi memecah protein melawan virus untuk bakteri yang masuk melalui pencernaan. Nah, setelah itu akan ke usus halus. Di usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, yaitu usus 12 jari, lalu jejunum, yaitu usus kosong, lalu ke ileum, yaitu usus penyerapan. Nah, di usus halus ini, makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas. Jadi itu pankreas. Nah, lalu setelah dari usus halus akan ke usus besar. Setelah semua nutrisi diserap oleh usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di usus besar. Selain pembusukan, di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi fases atau kotoran. Lalu setelah itu, fases akan disimpan di dalam rektrum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di rektrum, sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah fases perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, fases akan siap dibuang dan akan dikeluarkan melalui anus. Berikut ini panca indera pada manusia. Yang pertama, indera penglihatan. Indera penglihatan manusia adalah mata. Indera yang satu ini dapat berfungsi saat cahaya diproses oleh mata dan ditafsirkan oleh otak. Cahaya akan masuk dan diteruskan oleh bagian mata yang disebut kornea. Kemudian bagian mata yang disebut pupil akan mengatur banyaknya cahaya yang masuk, dan juga terdapat lensa mata untuk memfokuskan cahaya yang masuk agar jatuh tepat pada retina. Kemudian retina akan menangkap cahaya tersebut, lalu saraf mata akan meneruskan sinyal ke otak. Setelah itu, otak akan mengubah sinyal tersebut menjadi gambar yang biasa kita lihat. Sedangkan untuk membedakan warna, terdapat sel batang dan sel kerucut yang ada pada retina mata kita. Kedua sel tersebut bekerja untuk meneruskan rangsangan cahaya ke otak agar dapat diterjemahkan sebagai warna. Yang kedua, indera pendengaran, yaitu telinga. Selain sebagai alat untuk mendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Di dalam telinga terdapat 3 bagian untuk mendengar dan merangsang suara, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara, serta menghasilkan minyak serumen. Telinga bagian tengah berfungsi untuk mengalirkan getaran suara dari gendang telinga menuju rongga telinga, serta menjaga tekanan udara. Sedangkan telinga bagian dalam berfungsi untuk mendengarkan suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketiga, indera peraba, yaitu kulit. Kulit merupakan organ terluar dari tubuh yang melapisi seluruh tubuh kita. Di dalam kulit terdapat ujung-ujung saraf yang sangat peka untuk meraba. Selain sebagai indera peraba, kulit juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Yang keempat, indera penciuman, yaitu hidung. Hidung untuk mencium berbagai macam bau dan untuk bernafas. Udara yang kita hirup akan masuk ke dalam rongga hidung dan akan membawa molekul-molekul bau. Bau tersebut akan dideteksi oleh epitelium penciuman atau olfaktori yang memiliki reseptor. Setelah itu, reseptor akan mengirim sinyal ke saraf penciuman dan dilanjutkan ke dalam bulbus olfaktorius. Kemudian sinyal tersebut akan dikirim ke otak dan kita dapat menghirup bau atau aroma yang biasanya kita hirup. Dan yang kelima, indera pengecap, yaitu lidah.
Lidah pada manusia berfungsi sebagai indera pengecap atau perasa. Di lidah terdapat sejumlah otot dan saraf yang langsung terhubung ke otak. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut kita akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap yang terdapat di dalam lidah. Kemudian, rangsangan tersebut akan diteruskan ke pusat saraf pengecap yang ada di otak. Setelah itu, otak akan menanggapi rangsangan tersebut dan kita dapat merasakan rasa makanan dan minuman yang kita konsumsi.